Welcome back boy. Kembali lagi nih ke channel si kembar punya cerita. Jadi kali ini gue mau cerita tentang berbagi sharing tentang ikan piranha yang gue rawat, yaitu ikan piranha RBP, Red Belly Piranha. Ya, jadi selama ini gue udah ngerawat kurang lebih 2-3 bulan. Dari ukurannya itu sekitar 3-5 cm. Sekarang sih menurut gue udah sampai 7-8 cm sih. Nah, sekarang sih gue mau berbagi sharing tips and trick aja sih, sama tukar pikiran atau berbagi ide aja. Jadi kalau ada masukan atau ada apapun, komen aja ya. Nah, jadi untuk kali ini tanknya betul berukuran sekitar 75 cm kali 75 cm kali sekitar 30 cm dengan tingginya itu kurang lebih 40-an gitu boy. Nah, jadi untuk kali ini di video ini gue pakai pasir malang warna merah. Menurut gue sih pasir malang merah ini berfungsi untuk pertama dari kotoran sendiri, jadi bisa langsung terserap lah, ngendep lah istilah kasarnya ke bawah ke pasir malang. Lalu kedua gue pakai power head filter. Nah, di sini ada quick filternya juga, yaitu di dalamnya ada busanya. Jadi di sini fungsinya dia bisa menyedot kotoran-kotoran sekaligus memberikan tekanan udara atau semacam aerator, ya kan? Nah, di sini gue selalu 24 jam untuk nyala terus-terusan beserta dengan aerator di belakang. Nah, aerator di belakang ini fungsinya sih cuma gue manfaatin cuma buat hiasan aja sih. Jadi kan kalau dari jauh kelihatannya kayak tirai air gitu, keren kan? Ya kan? Jadi tetap sih dia buat aerator ini buat ngasihin udara beserta dengan yang di power head itu juga ada udara sih. Jadi gue ambil dua udaranya, ya kan? Nah, di sini RBP-nya sih sekarang kurang lebih ukurannya 7-8 cm. Nah, kalau lihat sendiri di dalam tank ini gue juga ngerawat semacam sedikit aquascape. Ya, jadi di sini gue ngambil aquascape itu ada 3. Yang pertama yaitu kalau orang biasa sih buce. Harga buce sih kurang lebih kalau kemarin gue beli 20.000 satu kotak gitu loh. Jadi ada kayak semacam satu jaring lah atau kotak. Lalu di sini gue ada pot yang ada batunya atasnya. Nah, pot ini sih ya gue dari nyokap gue sih ada pot kayak gini, ya gue ambil aja buat hiasannya hardscape. Nah, di sini gue tambahin lagi Java moss. Jadi gue kesannya ada semacam sedikit lumut gitu deh, ya kan? Java moss sendiri ini gue beli cuma 5.000 dengan segini banyak. Nah, di sini sih jujur aja boy, ini gue masih perawatannya untuk aquascape-nya ini, untuk tanaman scape-nya ini itu kurang lebih masih semingguan lah. Jadi ya masih agak, gue baru belajar juga sih untuk aquascape-nya ini digabung sama dengan ikan piranha. Asal lo tahu sendiri kan, ini kan biasanya kalau tanaman-tanaman begini harus airnya yang bersih, terus harus terkena matahari, dan juga harus ada kandungan CO2. Nah, untuk 3 tanaman ini menurut gue pribadi sih rekomendasi banget untuk ikan predator, jadinya aman lah, jadi nggak rewel lah, nggak ribet. Nah, di sini kalau untuk yang Java moss sendiri sih gue ikat pakai tali gini sih, jadi masih kelihatan talinya kan tuh, kayak tali buat ngejahit. Habis itu juga udah, ya kan, ini buat hiasan aja, jadi dia bisa tempat cave atau tempat hiding juga sekalian. Nah, lalu kita ke bagian namanya tanaman namanya Amazon Sword, yang gue tahu sih namanya Amazon Sword. Nah, di Amazon Sword ini sih gue beli 2 ikatan atau 2 bundle. Harganya satunya itu kurang lebih 10.000. Nah, jadi gue beli 2 bundle. Ini sih perawatannya sih juga sama, biasanya sih dari kandungan air aja sih, karena kan ini gue buat pakai ikan predator. Nah, ikan predator agak-agak ribet kan, airnya sering kotor. Jadinya mau nggak mau untuk 3 tanaman ini gue harus 2 hari sekali untuk ganti air biar kandungan airnya ini jadi bersih terus. Kita lihat ya, ini dia. Nah, di sini kita lihat ini tetap dia
bagian bawahnya media ya tetap pakai pasir malang, jadi dia ngikatnya ke pasir malang akar-akarnya. Nah, gue sih cuma yang gue tahu ya boy mengenai tentang Amazon Sword ini sih, ya kita harus sering-sering ganti air, sama kita harus lihat juga tanamannya. Kalau tanamannya sudah seperti kayak gini nih, ada bercak-bercak kuning agak kehitaman, itu artinya namanya daunnya sudah tua. Jadi nanti kita harus trimming atau kita gunting, atau kita potong di akarnya. Jadi nanti dia akan tumbuh baru seperti ini nih. Kalau kata gue sih udah ada mau jadi sini tuh, udah mau jadi satu, ya kan? Oke. Nah, untuk ikannya sendiri nih, yang gue mau jelasin kurang lebih yang pengalaman gue mengenai tentang ikan RBP, asal yang gue tahu aja ya. Jadi RBP ini sih, kalau gue dulu masih kecil ukurannya 3-4 cm, gue kasih makan ati ayam, atau enggak ya kalau lagi ribet sih, kalau lagi itu gue pakai takari kurang lebih seperti ini sih. Takari yang kecil, yang kecil yang gini, tapi yang floating waktu masih kecil, masih ukuran 3-4 cm. Jadi gue kombinasiin aja antara takari ini digabung dengan sama ati ayam, ya kan? Nah, habis itu sekarang ukurannya cukup besar, gue hajar pakai ikan lele. Ikan lelenya kelihatan kan, makas ikan lele. Jadi maklumin aja ya boy, airnya agak-agak dikit-dikit kotor. Tapi ini kotornya masih kotor bersih sih, karena gue tadi baru bersihin juga, ganti air. Jadi kelihatannya masih bersih banget ya, masih kelihatannya enak. Nah, untuk kali ini dengan ukuran 7-8 cm sih, gue kasih ikan lele, takari juga, ataupun dengan gue kasih satu lagi namanya ikan mas. Nah, jadi ikan mas sendiri gue buat akuarium sendiri sih. Jadi gue pisahin antara ikan mas sendiri sama ikan piranha. Kenapa? Karena ketika gue beli ikan mas ini kan sesama ikan, jadi gue khawatir takutnya ikan mas ini bawa penyakit lah, nama juga ikan kan, sama-sama ikan. Jadi sekarang ini dikarantina dulu lah supaya dia netral dulu, supaya nggak ada kuman atau nggak bawa penyakit, baru gue masukin ke dalam ini ke tanknya piranha. Oke. Nah, kalau kalian tahu sendiri sih, kalau lu lihat sendiri sih bahwa ini RBP-nya gue cuma ngerawat 5 doang. Kenapa? Karena gue pengen fokus ke 5 ikan ini dari ukuran tank yang menurut gue sih cukup sampai besar nanti, dengan ukuran tanknya itu 75 kali 40 kali tinggi juga 40 tuh. Menurut gue sih nanti kalau udah ukurannya sampai besar masih sesuai lah untuk ikan RBP ini. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin nanti ya palingan pot ini sih yang mau gue pot ini bakal gue angkat sih kalau udah sampai 30 cm sampai 20 cm. Misalkan asal kita tahu bahwa RBP ini bisa segede kurang lebih 20 cm kan. Jadi nanti kalau udah udah sampai ukuran 15 cm dengan ada 5 ikan, pasti gue angkat sini potnya supaya gue pindahin ke dalam sini buat semacam hiasan aja lah. Oh ya guys, oh ya boy, untuk yang ini nih, yang bagian tengah ini namanya biofoam filter. Ini juga sangat berguna sih. Ini sih gue beli buat iseng aja sih, buat ikan mas. Jadi kemarin gue untuk ikan mas ini sih gue kasih namanya semacam aerator biasa aja, tapi cepet kotor. Jadi gue bikin ini namanya biofoam filter. Jadi fungsinya ini ada dua. Satu, dia menyedot air ke dalam mesin busa-busa seperti ini. Lalu kedua, dia bisa menyebabkan semacam gelembung udara ya. Jadi ini cukup bermanfaat sekali. Tapi jangan lupa ya, ini ada selang aerator. Jadi selang aerator ini yang harus dilarikan ke air pump gitu loh. Jadi dia ini tanpa listrik, tapi listriknya ke air pump aja. Jadi ini sangat-sangat efektif banget sih buat gue. Ini udah hampir 2-3 hari gue nggak pernah ganti air lagi. Padahal gue kasih makan nasi lah, kasih makan takari lah. Jadi dia harusnya agak keruh kan kalau biasanya, tapi kali ini sih enggak. Menurut gue sih oke banget, recommended untuk ikan-ikan kecil. Apalagi ini akuariumnya kecil. Nah, ini akuariumnya ukuran kurang lebih 30 kali 15 cm lah kurang lebih gitu boy. Oke, kita balik lagi ke ikan piranha. Nah, untuk ikan piranhanya sendiri sih di sini gue
mau sharing aja sih. Jadi di sini ikan piranhanya ada 5. Nah ini bener-bener ikan piranha ya boy, bukan ikan bawal. Kalau kalian bisa tahu, gue sedikit sharing aja. Yaitu pertama, kalau ikan piranha itu dari segi badannya dulu deh, ini ada bontol-bontol titik-titik hitam kan tuh. Kalau lu bisa lihat, itu yang pertama, itu bisa membedakan dengan ikan bawal. Kalau ikan bawal dia agak ke kotak-kotak gitu loh. Oke. Lalu yang kedua mengenai tentang buntutnya itu. Jadi kalau kalian lihat sendiri tuh buntutnya ada 2 lapis hitamnya. Jadi dari buntut itu hitam, putih, hitam gitu loh. Itu ciri khasnya. Lalu yang ketiga mengenai tentang bibirnya. Ini bibirnya lebih monyong lah, lebih maju bagian bawah dibandingkan bagian atas. Sedangkan kalau bawal dia bibir bawah dan bibir atas agak sama-sama maju lah, rata. Oke. Oh ya boy, gue juga lupa di sini ada penghuni baru, yaitu ikan lele albino. Nah, kalau kalian tahu sendiri boy, untuk lele albino ini kenapa nggak dimakan? Karena ini dari awal lele albino udah ada di sini dulu. Jadi sistemnya ikan piranha ini sistemnya teritori. Ya, asal kalian tahu kan dia sistem teritori. Jadi air gue dikitin dulu sampai tinggal dikit, lalu gue masukin ikan lele gue penuhin dulu, baru gue pindah ikan piranha. Jadi pesta kasar lele sama piranha ini udah jadi satu. Itu yang pertama. Kedua, ikan sapu-sapu ini yang albino ini udah badannya agak keras sih, jadi sulit untuk dimakan sih. Ini udah hampir 2 bulan lah, 2 bulan 3 bulan lah jadi situ terus, tapi dia masih oke lah untuk bisa gerak-gerak ya kan. Nah kalau habis itu dari sifatnya dia ya, kalau RBP kalian bisa tahu lah, dia agak sedikit takut kalau misalkan kita kagetin atau kita zoom dekat nih, dia bakal lari-lari itu kan. Jadi ya kamera harus agak jauhan, jadi supaya dia bisa kelihatan kan, jadi dia nggak kaget. Oke. Nah untuk ini untuk pencahayaannya nih, jadi gue pencahayaannya gue pakai ukuran 60 cm dengan warna white ya. Jadi warnanya jadi cakep. Jadi itu pertama untuk warna, untuk jadi terang. Kedua untuk pencahayaan untuk tanaman sih. Jadi kalau malam dia masih bisa dapat cahaya lah setidaknya, walaupun dari cahaya matahari dan juga dari itu. Lalu gue mau juga tunjukin, yaitu satu lagi air pump gue nih dari sini. Nah air pump inilah yang maksud gue bikin 2 cabang ya kan. Satu untuk ke belakang sini untuk hiasan, ya satu lagi untuk ikan mas tadi gue yang tadi, jadinya dia ada cabang kedua. Oke. Ya udah, sekian itu dulu kali ya boy, gue sharingnya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau berbagi ide atau tips and trick, bisa langsung aja ke komen ya. Thank you boy untuk setiap saran-sarannya, dan juga jangan lupa subscribe, komen, dan like untuk video kali ini. Jadi kita bisa berbagi sharing untuk kesemuanya. Oke. Thank you boy, bye.